العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar dalam bab pernikahan atau perkahwinan, yaitu seorang istri yang tidak berbakti atau tidak taat pada suaminya. Dan tentu yang dimaksud adalah suami yang layak ditaati. Ketika suami ahli maksiat, maka tidak ada taat pada makhluk dalam urusan melawan Khaliq. Jadi yang layak ditaati itu adalah suami yang ideal di dalam pandangan syariat. Baik, kita lanjutkan masih seputar bab perkahwinan, dosa-dosa sekitar bab pernikahan. Berikutnya adalah khurujul mar'ah min baitiha muta'attirah mutazayyinah walau biizni zawj. Dosa berikutnya adalah istri yang keluar dari rumah dalam keadaan bersolek, berhias atau memakai minyak wangi walaupun dengan izin suaminya, ya, walau biizni az-zawj, walaupun dengan izin suaminya. Dalam masalah ini ada beberapa hadis yang mengatakan tentang dosa seorang perempuan yang keluar dari rumah dalam keadaan berhias dan bersolek dengan illah, dengan tujuan agar dicium aromanya oleh laki-laki yang bukan suaminya. Ada beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin ista'tarat, setiap perempuan yang memakai minyak wangi, famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu ainin zaniyah. Kata Rasulullah, setiap perempuan yang keluar dari rumahnya lalu memakai minyak wangi berlebihan untuk atau bertujuan agar tercium semerbak wanginya kepada laki-laki yang lain, maka hari itu dia dihitung sebagai penzina. Perempuan itu mendapatkan dosa seperti berzina. Lalu dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah juga mengatakan, kullu ainin zaniyah wal mar'atu iza ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kaza wa kaza ya'ni zaniyah. Kata Rasulullah, mata yang digunakan untuk berhias agar menarik untuk ditatap orang, begitu juga dengan minyak wangi yang dipakai oleh perempuan yang kemudian dia melewati satu majlis, yaitu satu kerumunan laki-laki yang kemudian dia tertarik, para lelaki itu tertarik dengan perempuan itu,
dengan minyak wangi yang dipakainya, maka hari itu dosanya dihitung sebagai zaniyah, yaitu perempuan yang berzina. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini dalam syariat adalah mutiara yang tidak boleh sembarang disentuh. Dia hanya boleh dimiliki, dan itu menjadi ciri khas wanita di dalam pandangan Islam. Islam begitu menjaga kehormatan kedudukan seorang perempuan. Dimuliakan Allah dari semenjak lahirnya sampai kematiannya. Auratnya dijaga Allah ketika dia taat pada Allah. Disuruh tutup dari mulai bayi, ditangani oleh bidan, ditutup dengan kain ketika awal lahir, dan sampai mati pun kafan atau kain kafan menutup seorang perempuan 5 helai, itu termasuk dengan jilbabnya. Artinya disuruh memakai jilbab atau kain kafan yang berbentuk jilbab. Jadi benar-benar dijaga Allah. Dia dipelihara dari kecil oleh orang tuanya, tidak boleh dilepaskan oleh orang tuanya dalam segala hal dalam mendidiknya. Orang tuanya hanya boleh menyerahkannya kepada seorang laki-laki yang Allah halalkan untuk memiliki anak gadisnya itu setelah terjadi ijab kabul. Jadi setelah lama dipelihara oleh orang tuanya, lalu berpindah tangan kepada seorang laki-laki yang melamarnya, dan semenjak saat itu dia hidup bersama laki-laki yang juga akan melindunginya sebagai seorang istri. Ketika suaminya meninggal, anak laki-lakinya disuruh oleh Allah untuk menjaga ibunya sampai kematian datang. Seandainya seorang perempuan mati dalam satu area tempat tinggalnya, dalam kitab-kitab fikih, seandainya pun tidak ada seorang wanita pun yang berada di tempat itu untuk memandikan dan mengurusi jenazahnya, maka pandangan para ulama, jenazahnya tidak dimandikan. Walaupun ada laki-laki yang hidup bersamanya, artinya bukan suaminya, dia sendiri tinggal dalam komunitas itu, maka matinya pun tidak dimandikan kalau tidak ada perempuan atau mahramnya yang bisa memandikan. Ada yang mengatakan cukup ditayamumkan, ada yang mengatakan tidak perlu. Begitu Allah menjaga kemuliaan seorang perempuan. Oleh karena itu, Allah tidak suka kalau makhluknya yang bernama perempuan ini menyebabkan fitnah. Maka oleh karena itu, salah satu yang bisa menimbulkan fitnah besar adalah dandanannya, fashionnya. Seorang perempuan dijamin surga dengan ketaatan menjaga aurat, dan standarnya adalah Maryam. Salah satu dari 4 perempuan yang Nabi jadikan contoh untuk semua perempuan, salah satunya adalah Maryam binti Imran. Dan kenapa Maryam yang dijadikan salah satu dari 4 perempuan standar semua perempuan apabila ingin masuk surga? Karena Maryam sosok perempuan sepanjang hidupnya yang menjaga kehormatannya. Dia berada di dalam mihrab, tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhnya. Bahkan pamannya Nabi Zakaria yang hanya diizinkan mengantarkan makanan kepadanya. Sepanjang hidupnya dia tidak melakukan apapun yang sifatnya menjatuhkan kehormatannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
ketika malaikat datang untuk meniupkan ruh, iaitu seorang hamba Allah Isa yang akan menjadi anaknya, lalu malaikat itu menjelma menjadi manusia, masuk ke dalam mihrab. Maryam terkejut, tiba-tiba ada laki-laki yang tidak dia kenali, dan dia bergeser, berusaha melindungi diri, sampai malaikat mengatakan bahawa dia adalah utusan Allah. Barulah Maryam bisa menerima kehadiran malaikat yang menjelma jadi laki-laki. Bahkan dalam tafsir disebutkan ketika ditiupkan ruh, Jibril alaihi salam tidak menyentuh Maryam, hanya menghembuskan di balik lengan bajunya. Saking mulianya Maryam, malaikat pun tidak menyentuhnya. Itu dalam tafsir disebutkan begitu. Hari-hari Maryam karena kehormatannya yang dijaga betul, sampai Allah memuliakannya di dunia, dikirimkan makanan dari surga. Nabi Zakaria terkejut, utusan Allah ini terkejut ketika datang kepada Maryam, melihat ada buah-buahan, ada makanan. Lalu dia bertanya, qala anna hadha, dari mana ini wahai Maryam? Lalu Maryam menjawab, dari Allah, dari Tuhanku. Begitu kemuliaan seorang perempuan yang menjaga dirinya. Allah pun memuliakannya sampai mendahulukan makanan surga untuk Maryam. Maka selayaknya perempuan itu bersikap seperti itu. Hari ini dandanan menjadi salah satu pembuka pintu neraka bagi perempuan. Di dalam hadis ini disebutkan tentang memakai minyak wangi. Jadi dasar hukumnya minyak wangi itu mubah, dan itu kita butuhkan di dalam kondisi tertentu. Bagi laki-laki menuju ke masjid disunnahkan pakai minyak wangi, untuk menghindari rasa tidak nyaman orang lain yang berada di samping kita. Kalau pakai minyak angin boleh, tapi kalau seandainya sakit kepala saja. Kalau tidak sakit kepala jangan. Jadi jemaah melaka Allah, perempuan memakai minyak wangi boleh, dan sunnah. Kapan? Ketika dia berhadapan dengan suaminya. Bahkan itu disuruh mandi dengan minyak wangi. Cuma kalau mandi dengan minyak wangi, suami tidak sanggup beli terus-terusan minyak wangi itu, walaupun itu untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baiknya perempuan yang ada di atas dunia, ciri-cirinya 4. Salah satunya adalah iza nadartaha sarratka, kalau engkau melihatnya atau mendekatinya menyenangkan, engkau bahagia dengan melihatnya. Nah, ini tampilan, yang dimaksudlah tampilan. Jadi seorang suami pulang, istrinya sudah lengkap dengan minyak wangi, pakaian, Masya Allah, membuat suami tidak betah lagi di kantor. Istri ini begitu paham mana yang diutamakan. Jadi sudah bersolek, berbagai macam make up telah dia pakai. Dia tunggu suaminya, maka dia sudah berdiri di pintu pagar. Ada yang berdiri di atas pintu pagar. Kalau itu sudah kurang pas berarti istri kita itu. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, suaminya senang dengan keadaannya. Itu ciri-ciri perempuan ahli surga. Didekati dengan minyak wangi yang menyenangkan, itu ciri-ciri perempuan salihah. Tapi suami juga harus faham, kalau ingin perempuan istrinya bisa begitu tampil sempurna dengan berbagai solekan dari ujung kepala sampai ujung kaki, penuh dengan berbagai macam perhiasan, keindahan, ya suami kasih modal lah. Jangan suruh-suruh saja. Jadi jangan suami sampai suruh kah belagainya, kah belagaiji, belagai artis. Kata si suami, kamu tu harus tampilnya seperti artis. Modal enggak dikasih. Begitu diminta uang sedikit 200.000 untuk urusan muka aja, disuruh pakai timun. Disuruh potong-potong timun, disuruh taruh di muka. Kakoh bawa timun, kapedu bawa muka. Itu suruhannya. Kadang-kadang disuruh beli bedak yang di pasar impres, yang putih-putih, yang bulat-bulat tu, entah bedak apa namanya itu. Jadi ini tidak benar juga.
Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, isteri yang salihah, semua perhiasannya, minyak wanginya, harumnya hanya untuk suaminya. Nah, makanya ketika dia keluar dari rumahnya, dia mulai bersolek bukan hanya untuk suaminya. Walaupun di satu sisi dia ada keinginan agar suaminya tidak malu dengan penampilan isteri, dia pergi ke satu walimah dengan suami. Bahkan suami yang menyuruhnya pakai pakaian yang ketat sedikit, jangan nampak sekali, kecilkan perutnya, tahan nafas, kata suami. Disuruh tahan nafas selama walimah itu. Kemudian disuruh pakai sepatu mencingklet, disuruh pakai minyak wangi, suruhan suami. Tetapi suami punya keinginan untuk memamerkan istrinya kepada semua orang yang hadir, seakan-akan ingin mengatakan nyoy nang long apa. Ini lihat ni isteri saya disuruh pakai minyak wangi berlebihan. Di saat itu si isteri, tadi disebutkan judulnya, walaupun dengan izin suaminya, maka mereka berdua telah melakukan dosa besar. Jadi jangan berdalih seorang isteri, tidak, ini kan izin suami saya yang suruh, ini izin suami saya. Ridha dalam maksiat, maka yang saling ridha tetap dapat dosanya. Maka kita laki-laki perempuan jangan hati-hati, jangan sampai memamerkan isteri di hadapan orang banyak. Jadi kalau sempat minyak wangi atau tampilan itu menyebabkan mata laki-laki berpaling melihat ke arah isteri kita, yang sifatnya menimbulkan fitnah, menimbulkan nafsu, keluar kalimat-kalimat yang bicara di antara sesama mereka, yang sifatnya adalah memuji kecantikan dan kemudian membuat mereka bersemangat untuk itu, maka isteri berdosa, suami pun ikut berdosa. Perempuan boleh pakai minyak wangi seadanya, tapi dengan syarat tidak ada keinginan untuk membuat orang yang bukan mahramnya menikmati minyak wangi itu atau dandanannya. Tapi ada juga yang mengatakan saya enggak niat, tapi Masya Allah minyak wangi itu 100 meter dia sudah berjalan di depan, tertinggal di belakang aromanya, saking kuatnya minyak wangi yang dipakai oleh seorang perempuan keluar dari rumahnya. Tapi dia mengatakan saya enggak ada niat, memang minyak wanginya minyak wangi yang bagus ini, tapi saya enggak niat. Kenyataan tidak akan membuat niat itu berubah, karena kenyataannya begitu. Al-haqiqah la tughayyirun niyyah. Ya, kenyataannya pada dasarnya kejadiannya seperti itu, walaupun enggak niat tetap dianggap berniat. Maka jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu kita jaga anak-anak gadis kita. Lihatlah tampilan hari ini anak-anak gadis kita dibonceng oleh orang yang tidak kita kenal. Kenapa dia berani melakukannya? Padahal ayahnya selalu solat berjamaah, ayahnya masuk dalam barisan orang-orang yang puasa Senin Kamis, tapi anaknya tampil seksi, istrinya tampil seksi, kadang-kadang keluar dengan semerbak wangi yang berlebihan. Ada apa? Kenapa bisa terjadi? Rasulullah mengatakan al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu cerminnya ada pada mukmin. Jadi kalau kita merasa diri mukmin yang sebenarnya, cerminnya ada pada mukmin keluarga kita. Orang akan lihat ini anak enggak beres, tidak taat. Kenapa orang tuanya nampaknya taat? Itu cerminan kita. Istri itu cerminan kita. Anak gadis itu cerminan kita. Kenapa dia bisa begitu? Berarti kitalah yang telah mendidiknya. Walaupun kita mungkin nampaknya saleh, sebenarnya kita tidak saleh. Kalau masih istri dan anak terlewat begitu saja dalam pantauan kita, dan kita merasa diri surga, padahal mereka lah yang akan menggiring tangan kita ke neraka dengan pembiaran kita. Jadi pantaulah, perhatikanlah bagaimana dandanan istri dan anak kita. Jangan izinkan.
Jadi dalam pandangan ulama-ulama mazhab, mereka mengambil kesimpulan begini: kalau minyak wangi itu hanya sekedar saja dipakai oleh perempuan, misal mereka berkumpul sesama perempuan menuju ke masjid yang areanya terpisah, artinya perempuan tidak berhubungan dengan laki-laki di situ, hanya duduk sama perempuan, atau mereka berkumpul di majlis-majlis perempuan, arisan, julu-julu, macam-macam, maka pakai minyak wangi itu tidak bermasalah. Tapi ketika berhadapan dengan laki-laki, walaupun tidak berniat untuk memamerkan wanginya, maka hukumnya makruh. Kalau Imam Hanafi mengatakannya makruh litanzih. Jadi hukumnya makruh kalau berhadapan dengan laki-laki yang kemudian tercium aromanya. Kalau seandainya ada niat memamerkan diri, maka berubah jadi haram. Nah, di sinilah yang dimaksud dengan dia telah dihukumi sebagai penzina. Ya, seorang perempuan bisa disebut mendapatkan dosa zina ketika dia keluar dengan dandanan atau memakai minyak wangi yang berlebihan. Dan terakhir, salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, itu ketika Abu Hurairah menuju ke masjid, lalu kemudian dia bertemu dengan salah seorang budak perempuan dari salah seorang sahabat yang bernama Jabbar. Faqala laha, Abu Hurairah bertanya kepada budak itu, aina turidina ya ammatal Jabbar, kemana engkau, mau pergi kemana engkau wahai budaknya Jabbar? Kata Abu Hurairah, qalat ila al-masjid, aku ingin menuju ke masjid. Qala wa tatayyabta lahu, tapi engkau memakai minyak wangi. Qala na'am, ya, aku memakai minyak wangi. Qala farji'i faghtasili, kata Abu Hurairah, pulang, pergi pulang, mandilah. Maksud mandi biar minyak wangi itu hilang. Ya, bahasanya mandi itu bukan disuruh mandi beneran, maksudnya hilangkan minyak wangimu dengan cara basuhlah dirimu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah berkata, la yaqbalu Allah min imra'atin kharajat ila al-masjid salatan wa rihuha ya'sifu hatta tarji'a fataghtasil. Allah tidak akan menerima salatnya seorang perempuan yang datang ke masjid untuk salat tapi dengan wangi yang berlebihan, hatta tarji' wa taghtasil. Allah tidak akan terima salatnya, kata Abu Hurairah, sampai dia pulang dulu, lalu dia mandi, baru dia kembali lagi ke masjid. Maksudnya hilangkan minyak wanginya. Jadi ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dengan derajat yang hasan. Hadis ini menunjukkan sampai urusan ke masjid pun disuruh jaga. Sampai urusan ke masjid, padahal tujuannya ke masjid, kan berkumpulnya sama perempuan, tapi dikhawatirkan jalan menuju masjid dia akan melewati rombongan laki-laki dan macam-macam. Sampai begitu disuruh jaga dandangan yang bernama fashion ini. Maka bagi para ibu-ibu, berhati-hatilah. Jadi tidak dengan izin suami lalu berubah hukum menjadi halal, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berbagai aktivitas dalam dandanan bagi perempuan yang melawan syariat. Dan yang hari ini paling banyak terjadi, Bapak Ibu, ketika perempuan keluar di acara-acara berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Salah satu yang paling banyak terjadi adalah ketika walimah. Di saat walimah lah bercampur baur kemudian dengan berbagai dandanan. Padahal salah satu yang sudah kita bahas yang bisa membuat tidak wajib lagi datang walimah di satu tempat ketika tempat itu dipenuhi dengan ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau buka kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang dikumpulkan oleh para ulama di seluruh dunia Arab,
Dalam kitab disebutkan boleh tidak datang ke walimah kalau disambut oleh serombongan perempuan. Jadi dipasang perempuan untuk menyambut tamu. Gugur kewajiban datang ke walimah. Gugur, tidak wajib lagi datang. Seharusnya wajib tapi gugur. Ya, maksudnya nggak usah datang lagi. Kalau dipasang serombongan perempuan untuk menyambut tamu, disolek, dipakaikan ini, disuruh pakai baju pengajian, baju kayak kebaya begitu, tapi ketat, sengaja diketatkan di pinggang. Kalau bahasa kita disebut pagar ayung. Jadi dipasang pagar yang ayu-ayu, yang janda-janda tua nggak dikasih ke situ, disuruh taruh rendang di belakang, disuruh goreng kerupuk muli, yang ayu-ayu taruh depan. Datang laki-laki rombongan, datang tamu, disambut ni oleh yang ayu-ayu ini. Kita taruh kado, dihiasi dengan senyuman, disuruh tanda tangan, ditanya mau souvenir yang apa, sendok patah atau garpu, macam-macam ditanya apa. Sampai suami itu enggak beranjak, dia pikir dia akan segera pulang, cukup menemui pagar ayu itu saja. Ini fitnah. Begini kehidupan kita buat walimah hari ini. Kita pikir aman saja, padahal dalam kitab gugur kewajiban datang ke walimah kalau seandainya ada perkara yang dibuat seperti itu. Sayangnya kita hari ini tidak lagi menjaga amanah dari Nabi SAW. Padahal mulut kita selalu mengatakan cinta Nabi, tapi yang Nabi larang pun kita langsung langgar tanpa ada rasa takut sedikit pun. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.